Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryanto dari kelas A29 NIM 2281131448. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi dalam dunia pendidikan. Jika kita berbicara teknologi dalam dunia pendidikan, harus kita akui bersama bahwa teknologi telah membawa dampak yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Teknologi berperan sebagai perantara dalam menyampaikan pembelajaran, terlebih-lebih selama pandemi yang pernah kita rasakan bersama. Teknologi telah memudahkan pelaksanaan pembelajaran secara daring, sehingga pendidik dapat dengan mudah menyampaikan materi kepada peserta didik. Namun, karena teknologi adalah sesuatu yang baru dalam dunia pendidikan, tentunya ada plus dan minusnya, atau ada nilai positif dan negatifnya yang dapat kita rasakan. Baik, kita akan kupas sedikit tentang nilai-nilai positif dan nilai-nilai negatif teknologi dalam dunia pendidikan. Di antara dampak positif teknologi yang dapat kita rasakan bersama, yang pertama, dapat memudahkan kita mendapat informasi seperti pelajaran yang terkadang sulit kita pahami. Terkadang kita sulit memahami sebuah pelajaran, kita lihat dalam teknologi, kita buka HP, kita buka Google, kita akan mendapatkan informasi yang sangat lengkap. Yang kedua, memudahkan kita dalam mendapat informasi, baik informasi lokal ataupun informasi internasional. Karena dalam dunia sangat lengkap, dapat mencakup seluruh dunia dan dapat kita lihat bersama-sama. Yang ketiga, memudahkan komunikasi di antara pengajar dan peserta didik. Guru lebih mudah berkomunikasi dengan murid, begitu juga murid dengan mudah berkomunikasi dengan gurunya. Dan terakhir, yang keempat, pembelajaran lebih menarik dan tidak membuat bosan peserta didik. Dengan adanya teknologi, peserta didik akan semangat melaksanakan pembelajaran karena pembelajaran menggunakan teknologi tidak membosankan sama sekali. Akan tetapi di samping ada nilai positif, tentunya ada nilai negatif yang perlu kita waspadai. Baik, kita sebut sedikit saja tentang nilai-nilai negatif dalam dunia teknologi, dalam dunia pendidikan. Yang pertama, lunturnya rasa kebersamaan. Terkadang kalau siswa sudah sibuk dengan teknologi masing-masing, sibuk dengan HP masing-masing, maka nilai kebersamaan itu akan luntur. Mereka sibuk dengan sendirinya. Yang kedua, terjadinya perbedaan sosial, menurunnya moral, terjadinya kesenjangan. Tentunya kita tahu sendiri, dengan adanya teknologi tersebut terjadi kesenjangan di antara murid yang memiliki HP dan peserta didik yang tidak memiliki HP. Akan terjadi kesenjangan, akan terjadi nilai sosial yang menurun. Dan menurunnya moral. Dengan adanya sibuk dengan teknologi sendiri, maka terkadang moral seseorang akan luntur. Karena terkadang ada seseorang memainkan gadgetnya tanpa peduli pada orang sekitarnya. Terus yang ketiga, banyaknya informasi menarik melalui teknologi digital membuat siswa menjadi kurang fokus dalam belajar. Dengan belajar dengan teknologi, terkadang siswa kurang fokus. Karena dengan belajar sambil melihat YouTube, sambil melihat video, maka mereka tidak akan fokus pada pelajaran mereka. Dan yang keempat, ini yang sangat berbahaya. Yang keempat ini, yang paling menakutkan, yaitu penyebaran pornografi yang akan merusak moral generasi remaja saat ini dan masa yang akan datang. Karena kalau kita membuka teknologi, membuka handphone kita, banyak informasi segala macam yang ada di sana. Di antaranya pornografi yang sangat banyak, yang itu perlu kita waspadai. Karena terkadang yang kita lihat sendiri di peserta didik, terkadang ada yang belajar ketika ada iklan-iklan yang pornografi, terkadang diklik, dilihat, sehingga di sana mendapatkan nilai-nilai yang sangat tidak baik. Dan yang terakhir, yang juga sangat mengerikan, teknologi juga berdampak pada kesehatan. Terkadang kita sibuk
bukan hanya ketika belajar, bahkan di luar jam pelajaran pun kita selalu fokus pada handphone, sehingga dengan fokusnya kita itu dapat merusak kesehatan, lebih-lebih di kesehatan mata yang terkadang sangat berbahaya bagi kesehatan mata dan kesehatan pikiran kita sendiri yang perlu kita waspadai. Bahkan kita lihat di berita-berita ada video-video yang akan seperti yang saya cuplikan ini, video-video yang sangat berbahaya bagi kesehatan mata dan bahkan mengganggu saraf-saraf yang ada di dalam otak kita. Oleh karena itu, kesimpulannya, setelah kita mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari teknologi tersebut, kita sebagai orang tua, lebih-lebih sebagai pendidik, sebagai guru, harus benar-benar dapat mengarahkan peserta didik kita dalam menggunakan teknologi sebagaimana semestinya. Agar apa tujuannya? Dengan adanya teknologi dapat bermanfaat bagi peserta didik kita dalam mengembangkan kemampuannya serta memperluas pengetahuannya dan wawasannya. Dan semoga dengan adanya teknologi ini bermanfaat bagi peserta didik kita dalam menerima pembelajaran yang baik. Hanya sekian dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.